Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, selamat siang, sugeng rahayu para pemirsa. Pada siang ini 7 Juli 2022 Masehi, hari-hari bersejarah buat guru. Pada video ini guru memberi judul sangat indah, sangat lazim dan sering dipahami sehingga buat bahan hiburan. Judulnya video ini bersaing dengan mantan. Ini keren judulnya. Kok ada guru habis ngaji, habis ilmu, habis mejang kok ada pakai judul bersaing dengan mantan. Begitulah uniknya gurumu, banyak hal yang selalu diajarkan tentang sosial, tentang asmara, tentang biologis, tentang rumah tangga, tentang pertanian, tentang gaib, tentang neraka, tentang surga, tentang dewa, tentang Tuhan, tentang negara. Banyak hal. Para pemirsa, para pendengar, pada video ini guru mengangkat nilai-nilai sosial yang ada di negara kita, terutama di Pulau Jawa. Ini hal yang sangat banyak terjadi, mulai zaman purba sampai zaman sekarang dan sampai kapanpun. Karena apa? Itulah kehidupan dunia. Maka guru menganalisa, ya, dari cerita ini diangkat melalui video ini. Masih ingat para pemirsa judulnya apa tadi? Bersaing dengan mantan. Para murid, para santri, para pemirsa, ini kan sering guru berbagi pada Anda semua. Karena guru banyaknya hal yang ditampung dari problem masyarakat, sehingga guru sangat paham tentang kehidupan. Satu contoh, banyak manusia, terutama keluarga-keluarga setengah muda atau keluarga-keluarga baru, sering mengalami kehidupan itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharap waktu sebelum menikah, ya. Banyak faktor itu nanti diterangkan. Bisa dari nilai persatuan wetonnya, bisa dari pendidikan formalnya memang tidak imbang, bisa dari kesehatannya, bisa dari jejak rekamnya, bisa dipengaruhi antar budaya, bisa dipengaruhi dari hal-hal yang sangat banyak, sehingga mengalami kehidupan rumah tangga tidak seperti apa yang diharapkan waktu sebelum menjelang pernikahan. Para pemirsa, para murid, semoga video ini juga mampu mencerahkan kepada para pemirsa. Ini suatu juga ulasan, ilustrasi contoh yang terjadi di masyarakat. Banyak, terutama seorang wanita, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda yang rumah tangga, berbagi, menerangkan, mencari solusi tentang rumah tangga. Yang sangat banyak adalah sejak dulu sebenarnya, apalagi di era-era 5 tahun kemarin sampai sekarang, terjadinya sesuatu yang disebut bahasa sekarang mungkin simpanan atau perselingkuhan. Maka guru memakai bahasa adalah mantan, itu aja, lebih mudah dipahami. Satu contoh, ada manusia, seorang wanita bertanya, Mbah, gimana cara rumah tangga ini agar terjadi terbentuknya keluarga itu yang harmonis, yang indah, yang sakinah, mawaddah, warohmah, wa zainah, wa jaitul. Nah itu. Guru bertanya pada si tamu, si wanita ini. Nah, keluargamu bertahun-tahun gimana? Sejak putra pertama sampai sekarang ini loh, Mbah, kehidupan kok seperti ini. Bapaknya, watak, kelakuannya, perilakunya tidak seperti waktu muda dulu. Banyak hal tentang ekonomi dan keadaan politik, keadaan negara, fluktuatifnya, perkembangan perdagangan, ekonomi di negara itu sangat membantu iklim dan banyak hal, ya. Lantas dari intinya guru menanyakan,
apa saja yang Anda lakukan tatkala Anda berumah tangga agar rumah tanggamu menjadi keluarga yang baik, tentram, dan jawaban dari si wanita ini, saya ya hanya melakukan seperti apa yang dilakukan orang tua. Satu contoh, melakukan ibadah-ibadah yang begitu. Lah lantas hasilnya seperti ini terus gimana? Makanya itu Mbah, saya itu bingung. Sehingga sudah kamu datang ke orang-orang ahli spiritual, sudah Mbah, ke dukun, ke kiai, ke paranormal, siapapun sudah. Lantas perubahannya gimana? Ya tetap sama, tidak berubah. Akhirnya dari analisa guru, semua karena metode yang ada di Jawa sudah dilakukan, tidak ada efeknya, tidak ada perubahan sama sekali. Karena guru ini sangat pengalaman sehingga menerangkan. Permasalahan rumah tangga Anda ini bukan karena doa, bukan karena ubo rampe. Ini ada sesuatu namanya psikis. Pemahaman perilaku. Para pemirsa ini juga dipahami ya. Nomor satu itu perilaku atau mindset cara berpikirnya. Kalau mindsetnya itu belum berubah, itu kalian doakan apapun, itu sangat sulit untuk berubah. Para pemirsa, para murid dari cerita ini apa? Dia berkeluh kesah tentang asmara, tentang kasih sayang. Sehingga guru punya pengalaman ya. Juga sekaligus ini nasihat, terutama kaum hawa, kaum ibu-ibu. Selalu nuntut ingin disayangi suaminya lebih. Dan suami ingin disayangi istrinya lebih. Tolong dipahami sedikit ya. Sebelum menikah, manusia itu mempunyai jejak rekam masing-masing. Itu pun juga jadi problem. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Tatkala Anda sudah memahami bahwa suami atau istri kita mempunyai jejak rekam itu macam-macam, beda-beda. Sehingga pandai-pandailah tatkala Anda mengikat jalinan suami istri yang disebut pernikahan itu. Lantas dari cerita ini guru memberi nasihat. Saya coba si wanita, Mbak kalau manggil namanya Nduk. Nduk, saya ingin tahu sih. Keseharianmu aja, tidak berbicara tentang magic, doa, atau apapun. Diberi kesadaran si tamu ini oleh saya. Setahu Mbah ini aja ya Nduk ya, di luaran sana, tatkala makhluk laki-laki dan perempuan, Mbah nganalisa aja orang-orang yang permisi yang di luar sana sebagai penghibur. Itu terima tamunya aja Nduk ya, sebelum menerima tamunya. Itu berbusana yang bagus, berbusananya rapi, bahasanya indah. Lantas kamu keseharian dengan suamimu gimana? Nah, dia mulai sudah berkelincutan. Nah, dari cerita ini coba kita analisa para pemirsa ya, bagi ibu-ibu yang di rumah, tolong dipahami. Di luaran sana itu banyak hal yang lebih baik, yang lebih indah daripada perilaku Anda. Sehingga Anda menuntut sesuatu hal yang lebih. Meskipun dalam ikatan perjanjian ada yang dikatakan tanggung jawab banyak hal. Tapi ini juga untuk diperhatikan. Di luaran sana aja ya, itu dia permisi saudara kita yang di luar sana. Itu sebagai penghibur. Itu begitu baiknya dengan tamunya. Sedangkan masyarakat kita, kadang para pemirsa ibu-ibu, dengan suamimu aja, menghibur aja enggak bisa. Suami bilang 2 kata, kalian 10 kata. Suami pulang kerja, kalian marah-marah. Terus lantas mau minta sakinah, mawaddah, warohmah itu gimana? Nah ini juga diperhatikan. Coba guru menganalisa ya. Guru sendiri juga pernah nyoba ya. Memang selingkuh itu enak, gimana diajarin nanti caranya Mbak ya. Coba Mbak itu kan nganalisa ada tempat-tempat yang dipakai orang-orang melakukan hal-hal seperti itu. Namanya ruangannya saja itu ya. Ruangannya harum.
kasurnya bagus, lemarinya itu bersih. Coba bagi ibu-ibu ya, lihat kamar Anda, coba. Kolong ya, longan, orang jauh kalau ngomong. Longan kasur coba. Sandal jepit yang putus, sepatu anak yang sudah rusak, tas kresek, tas plastik, semua ada di bawahnya kolong. Lah sedangkan di tempat-tempat seperti itu, tempatnya itu lo bersih. Lantas sebagai psikolog, sebagai pola pikir, bagaimana manusia itu tidak nyaman di tempat itu? Sebagai penerima tamu begitu indah, begitu nyaman, begitu harum wangi, lemah lembut, ruangannya bersih. Lah lantas para pemirsa, ibu-ibu yang mendengarkan kaset saya, di kaset yang lain sudah disinggung Mbak. CD pada dicentelan, BH sudah 3 hari belum dicuci masih nyentel. Sarung sudah berbau masih di situ. Lah lantas bagi seorang suami cobalah ini diperhatikan ya para pemirsa. Jangan selalu menuntut kepada suami juga. Kalian juga harus menuntut kepada dirimu lebih baik. Karena kodrat manusia, dimanapun ada tempat bersih, dimanapun ada tempat dingin, dimanapun ada tempat nyaman, makhluk itu akan berteduh. Kalau ada suami atau istri di rumah itu tidak nyaman, artinya di rumah itu tolong dibenahi keadaannya. Nah itulah yang disebut kita sebagai berkeluarga, kita kadang mengeluarkan pengorbanan atau mengalah demi kebaikan keluarga. Para pemirsa, para murid diperhatikan ya. Coba Mbak kalau nyinggung. Kotang sempak itu 3 hari ya. Belum dicuci alasan sibuk kerja. Terus dicuentel-centel. Terus gimana? Nah, itu loh. Lantas dari cerita ini guru memberi pertanyaan lagi kepada si tamu Mbah. Coba loh Nduk. Mbah ini waktu praktek ya. Manasik surga. Mbah ini punya teman pasangan di luar sana. Mbak itu kalau pacaran di rumah itu, ya coba ini dipakai teori ini ya sama pemirsa. Kalau sebelum melakukan hubungan asmara sama pasangan, itu lo ngelencer dulu untuk jalan-jalan ke mall, masuk ke Indomaret, lo coba dibahagiakan dulu. Nah, sedangkan kita, Anda di rumah tangga, bisakah kamu melakukan itu? Coba ya, lihat ya para pemirsa analisa guru ya. Mengapa laki-laki kadang tidak betah di rumah, kadang nyaman di luaran sana. Lah caranya begitu. Mau berbagi kasih sayang dengan yang di luar itu. Ke mall, ya coba. Makan di resto, nah kan gitu. Masuk Indomaret loh. Kira-kira siapa tidak nyaman, siapa tidak ngulangin lagi. Lah sedangkan para pemirsa, para murid ibu-ibu di rumah. Kita, mungkin Anda semua ibu-ibu, mau berbagi kasih sayang dengan suamimu. Kamu tidak pergi ke mall, kamu tidak pergi ke Indomaret, perginya ke toko obat. Ini udah terbalik. Lah ke toko obat, cari obat, tidur, anaknya dikasih obat tidur dulu coba. Ini kan sudah nyimpang jauh. Anaknya biar tidur dikasihin obat. Nah, ini aja sudah nyimpang, bedanya beda jauh. Lantas guru kadang melihat anak-anak muda-muda yang berbagi kasih di luaran sana. Sebelum melakukan asmara, rambutnya dilulus, diusap, diciumin. Lah coba kamu para pemirsa, bisakah seperti itu? Terus ini ada hal yang sangat menarik dalam psikolog ya, ini sangat baik diunggah melalui video ini juga sebagai bisa diterapkan dalam kehidupan. Mbak ini orang dablek ya. Sering lihat anak-anak muda-muda kalau berbagi. Mbak ini kan punya ilmu sisi lain. Bahasa sekarang kalau kamu ngomong Mbak ini bisa menghilang. Mbak itu sering masuk di tempat hotel-hotel yang mewah, kadang hotel-hotel melati itu melihat, menganalisa manusia itu gimana ya. Nah itu.
Coba selama sampai ini hari ya, Mbak kalau melihat orang-orang yang kelas-kelas di atas, juga orang-orang di luaran sana melakukan hubungan di luar nikah atau bukan pasangannya. Kalau di tempat-tempat itu, setelah melakukan itu masih disayangin. Setelah melakukan biologis, itu masih sayang, dipijitin, diciumin keningnya, rambutnya diusap-usap, terus bekas-bekas yang kotor itu dibersihkan. Lah coba kalian para pemirsa, jari wong Jawa, mari gletak, matang-matang lah coba. Lah bagaimana di situ akan terjadinya suatu kenyamanan para pemirsa. Para murid dan santri dan para pemirsa khususnya ibu-ibu, dengan satu ulasan tentang sosial di negara kita, guru juga menasihatkan jangan sekali-sekali terlalu menuntut. Mulailah perbuatan diri kita, buatlah perilaku keluarga kita, rumah kita menjadi nyaman, yang indah. Terutama kalian yang sudah berkeluarga. Ruangan untuk orang tua, pakailah ruangan yang bersih. Ada sesuatu kalau masih tidak baik, dirapikan. Paling tidak suamimu atau istrimu betah, nyaman di rumah. Minimal mengurangi yang di luar sana. Nah, itulah perbandingan rumah tangga di negara Republik Indonesia dengan rumah tangga di tempat-tempat penghiburan itu. Nah, kalau ini para pemirsa, para ibu-ibu, keluarga muda tidak paham, itu Anda nanti selalu menuntut, sehingga kehidupanmu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, sampai tua, Anda akan kecewa di dalam kehidupan. Sedangkan kehidupan di dunia ini rahmat, dan dunia ini adalah surga bagi kita manusia yang berilmu. Semoga dengan ilmu pemahaman ilmu sosial ini, dengan judul bersaing dengan mantan, semoga membuat kesadaran cara berpikir dan perilaku di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kita semua, suami dan khususnya istri-istri yang di rumah. Semoga mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga jiwa dan hati para khususnya ibu-ibu terberkati melalui video ini.